warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun, jumpa lagi sama saya Bungit Muhammad. Jadi seperti ini ya saudara, dimanapun berada. Yang namanya orang disuruh beragama itu tadi sebenarnya minta pertolongan sama Allah. Gitu ya, bukan meminta pertolongan sama iblis atau dajjal, sama seperti agama-agama yang selama ini kan gitu. Orang agama selama ini kan umat manusia ini kan minta bantuan dajjal loh, iblis itu. Makanya kalian hanya berebut ilmu kaji diri, ilmu ini, ilmu sifat 20, mengenali jati diri, ya tetap Tuhan itu saja. Ya, budaya misalnya karena itu juga dikuasai dajjal. Tapi tenang aja, kalau untuk bunda sama keluarga Pak Ros ya tetap dikirim doa. Kalau untuk hari ini Pak Ros menghadap sama Allah hari ini, menyucikan raga jiwa, itu khusus untuk istri Pak Ros yang namanya Wiwin Winarti. Karena istri Pak Ros yang namanya Wiwin Winarti ini juga dikuasai dajjal. Pak Ros satu hari satu malam ini khusus untuk menghancurkan dukun dajjal, yang pakai dajjal sama nambah kekuatan gaib penghancur alam kita lagi. Yang namanya dajjal sama iblis ini ya manusia itu sendiri. Lagi masih ada ilmu aja yang kalian ceritakan, ya kalian tetap terlihat jalan. Makanya nanti udah nggak ada lagi yang namanya ilmu nggak ada spiritual apa. Nah, manusia yang sekarang ini yang dikuasai dajjal atau iblis ini sangat kejam. Cuman baik tutur katanya aja. Kalau sudah upload itu, siapa yang mau gauli dia kali yang mau niduri istri Pak Ros yang namanya Winarti ada di Pekanbaru. Gauli lah. Pak Ros sudah bilang gaspol, sekarang udah nggak ada ampunan. Angkop nggak sanggup, nggak kuat, Pak Ros harus menyucikan raga. Jadi pertarungan Pak Ros melawan sambil tertawa sambil marah jangan. Lawannya ya orang-orang yang katanya ilmu pengobatan, sudah semuanya. Makanya di tanah Jawa itu ada orang hajatan, satu manggil pawang hujan, satu memanggil pawang untuk menerang hujan, untuk menyingkirkan, yang satu untuk menerang. Ya itu yang buat masalah.
Makanya umatnya Pak Ros bilang, yang mau kita bunuh aja, siapa main bunuh aja, depan sama. Kawan-kawan Pak Ros, saudara Pak Ros dimanapun berada di luar Jawa sekalipun, lo lantakan nggak apa-apa. Kalian bunuh semua orang yang ngaku Satrio Piningit, yang muncul sebagai Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Hadapkan aja sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta semoga ya Allah. Hancur leburkanlah raga jiwa ini siapa yang kalian hancurkan. Al-Fatihah. Baru kalian mandi, habis mandi sholat tirakat atau puasa. Selama puasa zikirnya Bismillah, Allah Maha Pengasih, sampai ketemu sama Rasulullah. Udah selesai. Kayak pertarungan Pak Roy sama keluarga Pak Roy yang namanya Wiwi nanti. Ini kan sibuk cari dukun terus. Biarin aja. Kemana dia mau didampingi dukun beramal, hancur. Lawan tirakat dan sholatnya Pak Roy sama zikirnya Pak Satu. Yang namanya sholat itu ada keperluan kita sama ibu bapak kita. Ibu bumi pokok angkos yang wasira bersio menghadap ibu bapak kita itu ada 3 cara. Pertama berdoa, sholat, dan zikir. Pertama berdoa sambil zikir, yang kedua berdoa sholat sambil zikir, yang terakhir berdoa sholat tirakat sambil zikir. Udah ada aja kalau nggak ada kau hancur semua dukun-dukun setanah Jawa, potong jariku. Itulah caranya Pak Res meluluhlantakan kuasa kegelapan ini. Contoh sekarang ini, siapa yang menghadang, siapa yang jadi pendampingnya Bunda Wiwin Winarti, habis hancur. Karena perempuan pun kalau lagi dia sama iblis, ya dia akan melawan suaminya pun akan dilawan. Kayak Bunda istri Pak Roy yang mantan Pak Roy yang namanya Siti Hari Rahayu dulu ya kayak gitu. Kita tidur dia dikiduli orang, kawan-kawan selamat dajalan iblis. Kau pergi dari aku tak kunci kemaluan kejadian. Sekarang nyembah dukun, nyembah kiai. Karena kalau Allahnya umat manusia ini tadi, dukun sama kiai itu Tuhan. Makanya aku bilang itu bukan kiai, pendusta. Wong udah tak mau mampir ngombe, wong udah ini yang nerima celaka, nerima dosa. Makanya orang hidup di muka bumi karena dosa. Saya terus pengen jadinya Imam Mahdi itu kalau aku tak ketemu sama Rasul. Kalau ilmu perdukunan itu bersekutu sama 2 versi. Kalau nggak dukun, dukun sama kiai tanah Jawa ini walaupun berkowar-kowar ngomong begini, ngomong begitu, itu tetap dia tuh bersekutu sama iblis kalau nggak bersih. Tetap nggak bisa dihindar. Makanya ditambah.
Gampang mau ngomong apa deh. Nanti kalau udah nggak kuat mau ngomong apa. Coba yuk kita lihat. Jadi bom nuklir enggak itu? Istri Pak Rois yang Win Winarti sama Siti Rahayu. Pemusnah kaum laki-laki enggak calonnya itu? Kalian nggak bakalan ngerti melihat masa depan. Kan dibilang sama Pak Rois, dihadap ke siapapun kita hadapkan sama Allah, hancur mati. Ada orang kaya pelit, siapa namanya? Kalau menghadapkan sama Allah, hancur mati, kalian minta mati. Ya Allah, hancurkanlah jantungnya si Jabang Bani siapa, hancur. Pikir bismillah. Gak ada ampunan. Yang bisa ngobati cuma Pak Rois. Kalau Pak Rois mau. Ada polisi tentara buat ulah, hadapkan sama Allah, hancur mati. Perang dulu. Pak Rois nggak mau menceritakan tentang Imam Mahdi, agama muslimnya nanti dulu. Kan kalian suruh nyari Satria yang lulus beda jauh. Pengikut Pak Rois hujam ini kodam, bunuh semuanya. Perempuan-perempuan itu kunci semua kemaluan. Ya mantap. Kalau sekarang ini, zaman sekarang ini orang itu yang senang, kita yang sakit biarin aja, sakit-sakit dahulu, rakit-rakit dahulu, bersenang kemudian. Karena aku udah bilang, kibarkan bendera perang. Janda-janda di Jawa itu kunci semuanya. Orang-orang yang punya warung di Jawa itu kunci semua itu. Jadi dukun cabul, kiai cabul ini nanti habis ya, ini dia bikin ulah. Tak upload bareng. Siapa yang berani nganggaul istri Pak Rois? Kau nih. Itu baru tak upload fotonya kan. Video dia baru Pak Rois upload. Kau lihat datang ya. Itu ada di apa sih, di Semarang. Pelet lah. Udah MC mereka lah, mau kalian pelet lah. Ambil ya. Jadi Pak Rois duduk manis kayak gini cuman kirim doa minta sama Allah untuk menurunkan kehancuran habis. Surah Yasin mau kalian baca sama aku, Al-Quran mau bacakan kalian baca sama aku, tujukan sama aku untuk ngangkat gaib pengacara vital pindahkan ke perutku, silakan. Nanti kalian sendiri ya. Kang Samsul ya, untuk Kang Samsul, kalian mau nurunkan apa itu tadi? Bencana apa? Aku merintahkan untuk menciptakan gaib penghancur alat vital. Itu yang aku perintahkan. Bukan aku merintahkan untuk menurunkan bencana.
Jadi untuk mengurangi kejahatan kejoliman ini tadi kagak dong nanti tahun depan aja lah, tahun depan ada berapa bulan ini satu persatu kayak di Pekanbaru lah, wilayah Pak Ros ini satu persatu kuasa kegelapan tuh preman-preman tuh hilang mati. Yang ketemu sama istri Pak Ros yang namanya Siti Rahayu ini nanti yang di Jawa pun kayak gitu juga. Yang ketemu sama istri Pak Ros yang namanya Minati ini juga mati hancur. Kayaknya cuma dia tengok aja sama Pak Ros. Biarin aja dia mau ngomong apa. Sebenarnya kok kemampuan gaib dukun-dukunnya itu kayak mana? Dukun dan kiai dajalnya ini yang mengangkat gaib penghancur alat vital dipindahkan sama Pak Ros itu sebesar. Cuman gitu aja. Oh ini gaib penghancur alat vitalnya masih kuat, masih bisa dipindahkan, diangkat, tinggal mandi suci, ambil air wudhu, sholat, dapat sama Allah, balikkan lagi ke sana. Jadi racun gaibnya keluar dari perut Pak Ros, balik lagi ke sana. Nanti lama-lama duduk, masuk ke pori-porinya. Tapi kita berdoa sambil zikir tirakat itu jadinya kodam. Jadi sedulur Bapak 5 pancar 6 rakaat 7 sukma ini nanti berfungsi. Tapi enak medarkan semua. Makanya yang namanya iblis itu, iblis dajjal Tuhan ini satu makhluk. Dia menyusup ke dalam tubuh umat manusia gitu loh. Ceritanya ini seperti itu. Makanya Satrio Penyingit itu tadi dilahirkan di Ibu Pertiwi, jadi akan dimulai dari Ibu Pertiwi. Sementara yang orang luar negeri itu perang nuklir. Orang luar negeri perang nuklir, orang Indonesia perang nuklir. Contoh kayak Pak Ros ini, menciptakan gaib penghancur alat vital sama pengikut Pak Ros. Dia diam-diam nengok YouTube Pak Ros, ada dia suka sama perempuan, dikunci kemaluannya. Ada dia dendam sama kaum Hawa, dikunci kemaluannya. Pergi kemana-mana kemaluan apa perempuan ini nih tadi terus membunuh kaum laki-laki kan habis laki-laki. Tadi Pak Ros nengok di TikTok, ikut lab di TikTok. Orang Jawa hilang Jawanya kan gitu. Katanya hubungan badan ini jadi enak. Oh iya enak, mantap. Memang enak hubungan badan. Nah, udah berani ngomong enak, nanti kalau kena jebak ya jangan nangis, biarin aja kena jebak. Binatang itu juga manusia. Manusia yang kena kutukan. Kalau babi itu manusia yang rakus kutuk jadi babi. Kayak gitu. Tapi selain Pak Ros, jangan kalian buat gaib penghancur alat vital ini terang-terangan seperti Pak Ros gini ya. Jangan. Kalau bisa kalian merantau nih daerah mana, kunci jeblas satu orang, tap, ya kan? Pergi kalian dari situ. Jangan kalian pikirin dulu, biarin aja. Nah, dia nanti akan cari. Yang dicari sama perempuan ini nanti bukan Tuhannya, bukan Allahnya, tapi yang dicari siapa? Yang cari Mbah Dukun sama Mbah Yai. Ah, nanti dia digauli sama Mbah Dukun dan Mbah Yai. Ya dukun cabul, kiai cabul habis gitu loh.
caranya jaruh kalaben duwe minger habaib dukun cabul kiai becat setanah Jawa itu nanti habis gitu loh. Makanya yang berani ngikuti channelnya Satrio Piningit ini cuma 1-2 orang. Takut sih. Puasa kegelapan ini takut sama channelnya Satrio Piningit. Bintang film kalian hadapkan itu tambah bagus lagi kalau bintang film itu. Artis-artis itu sinden itu kalian kunci habis semua nanti apanya itu orang-orang apa ini. Yang bagus kunci barang kayak gitu tuh ya Jumuah Kliwon. Terakhir Jumuah Kliwon. Jadi dari Rabu Pon, dari hari Rabu mulai tirakat sampai Jumat Kliwon sore baru berbuka puasa. Nanti langsung ketemu Rasulullah. Cukup 3 hari 3 malam. Kita tengok dulu tempat Bunda Wiwinarti ini berapa lama ini udah sanggup nyelanyi dirai kok. Tapi kalau nanti nggak sanggup baru tambah. Kalau Wiwinarti ini cukup setiap hari Jumat aja sama Bunda Wiwinarti. Tapi kalau kira-kira apa nanti ya Pak harus kalau memang lambat masih pindah terus ya mau nggak mau ya harus puasa pati geni. Kalau tempat istri Pak Rais yang nomor 8 yang namanya siapa itu namanya Tari itu cuma ditutup supaya nggak ada yang satupun orang manusia yang gaul kecuali Pak Rais. Jadi biarin aja. Kalau istri lanat lulo kan digitukan aja udah biarin aja. Sama rasanya nipu orang kayak mana rasanya nyelakai seorang suami. Makanya Pak Roy sekarang tak suka-suka untuk bunuh orang, menghadapkan sama Allah. Kalau dulu Pak Roy masih berpikir orang ini masih bisa disadarkan. Rupanya nggak bisa disadarkan. Memang harus dibinasakan. Ya mau nggak mau. Makanya umatnya Pak Roy yang mengikuti Pak Roy, Kang Samsul ya, jangan sembarangan. Kang Samsul menghadap sama Allah menurunkan bencana apa? Nanti kena pukul dari Pak Roy, kalang kabut sendiri Kang Samsul. Kalau sampai ngenai anak-anak gimana? Kecuali kita udah misah. Kalau kita udah memisah seperti kitab Jayabaya ya nggak masalah. Ya sekarang ini saatnya masih kita perang Kang Samsul. Kita perang menghujani khodam orang tanah Jawa itu. Dimanapun berada, hujani dulu khodam. Makanya pengikut Pak Roy yang berani zikir Bismillah, jangan sekali-sekali ngobatin orang. Nanti kalian sendiri yang akan dikeroyok penyakit keroyok kodam ini tadi atau keroyok arwah. Karena lawan kita memakai racun gaib. Nah, istri Pak Arus itu yang namanya Bunda Wiwinarti ya udah biarin aja. Dia pura-pura baik yang nggak masalah, biarin aja. Jadi dia anggap aja dia masih bertugas untuk membiarkan kamu. Karena dukun nyerang Pak Rais tinggal dukunnya ada sama ya Allah hancurkanlah seluruh bini sepuh istriku sebagai Wiwinarti dimanapun hancurkan raga dan jiwanya dan binasakan al-Fatihah. Zikirnya Bismillah. Sholat tahajud, sholat duha, sholat apa aja hancur.
nanti dia nyerang balik makan sendiri karena dirasakan sendiri. Jadi kejahatan kejoliman dari Sabang sampai Merauke, terutama di Ibu Pertiwi ini musuh kita ya dukun sama kiai kita. Kalian megang keris kayak gitu aja udah belagu, apalagi orang-orang pakai belangkon ya. Nah kalau sampai Pak Rais nyiptakan keris penghancur alat vital gimana sekarang? Apa pendapat kalian? Monggo ditulis di kolom komentar. Kalian bisa kayak mana? Bisa ngangkat apanya mau kalian angkat sekarang? Monggo, sampan angkat, sampan coba itu. Namanya Wiwin Winarti. Sekarang dia tinggal di daerah di Jawa itu. Yang Wiwin Winarti orang Kendal, tinggalnya ada di jualan makanan di Semarang sekarang. Monggo. Mau kalian bawa kemana itu gaib penghancur alat vital itu? Perewanganmu suruh megang, bakar ruang angkasa gini, pegang gini, kebakar tangan perewanganmu, hancur, jatuh lagi, balik lagi. Itu kalau masih ringan ya, tapi kalau udah berat kayak mana nih? Kalau udah berat, nah. Pak Rais nggak segan-segan untuk menghadap sama Allah Pak Rais sama Ibu Bumi bawa angkasa sing nguasai rogo jiwaku untuk menghancurkan kalian. Sebagai kesatria ya kayak gini harus terang-terangan. Jangan kesatrianya IKN kesatria, kerajaan IKN Nusantara, kerajaan tapi kerajaan munafik, perkumpulan manusia sesat, manusia laknatullah namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita lanjutin lagi cerita sholat. Nah masalah sholat, masalah agama muslim itu nanti kita perang dulu, kita hujani dulu kodam tanah Jawa.